Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menganalisis mitigasi bencana tsunami. Sebelum kita analisis di dalam, kita harus tahu dong apa itu mitigasi bencana tsunami, apa itu bencana tsunami. Secara teoritis, fenomena tsunami merupakan fenomena perpindahan volume air laut secara tiba-tiba ke daratan akibat adanya aktivitas di zona subduksi. Fenomena ini terbagi menjadi tiga fase. Yang fase pertama adalah fase inisasi, di mana aktivitas zona subduksi ketika lempeng samudra menunjam ke lempeng kontinental, dia akan terjadi internal friction dan yang ketika sudah mencapai batas elastisnya akan melepaskan energi kinetik yang mengganggu stabilitas volume air. Fase kedua adalah fase progresi, yang ketika volume air kesetimbangan volume air terganggu, gaya gravitasi mencoba membalikannya kembali yang menghasilkan gelombang isolasi yang panjang menuju ke daratan. Fase ketiga adalah fase inundasi. Ketika gelombang menuju ke daratan dan mencapai continental shelf, kecepatannya akan berkurang akibat adanya bottom friction dan memperbesar amplitudo dari gelombang yang menciptakan dinding air laut yang sangat tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke faktor-faktor penyebab terjadinya tsunami dari proses geologi. Yang pertama yaitu adanya gempa bumi yang terjadi dengan kedalaman dangkal dan kekuatan magnitudo yang cukup besar. Hal ini dapat menyebabkan penaikan atau penurunan dasar laut secara tiba-tiba sehingga dapat menyebabkan tsunami. Lalu yang kedua yaitu ada runtuhnya dasar laut atau submarine landslide, di mana penambahan material secara tiba-tiba pada laut juga akan menyebabkan pengangkatan muka air laut sehingga menyebabkan terjadinya tsunami. Lalu yang ketiga yaitu aktivitas gunung api. Aktivitas gunung api dapat berupa aliran piroklastik maupun runtuhnya tubuh gunung api yang membentuk kubah dapat membuat penambahan massa secara tiba-tiba pada laut sehingga dapat menyebabkan tsunami juga. Lalu yang terakhir yaitu adanya tumbukan meteorit. Tumbukan meteorit dapat menyebabkan tsunami juga meskipun terjadi sangat jarang. Selanjutnya kita masuk ke analisis dampak tsunami, yaitu dampak struktural. Yang pertama itu ada tekanan hidrodinamik, yaitu gelombang tsunami adalah fluida yang berdensitas tinggi yang bergerak secara turbulen. Tekanan yang ditimbulkan mampu melampaui tegangan luluh material, beton, peruntukan struktur bangunan, tingkat rendah. Selanjutnya ada gaya angkat hidrostatis, yaitu air yang menginvasi struktur berongga menciptakan gaya aku vertikal, berpotensi mencabut fondasi yang tidak dianggap sempurna ke batuan dasar atau bedrock. Selanjutnya, yang ketiga ada benturan puing. Massa air membawa kontainer hingga kapal sebagai alat tumbuk mekanis yang menghancurkan struktur kritis. Dan yang keempat atau yang terakhir, erosi pangkal dan geomekanik, yaitu turbulensi aliran menurunkan tegangan geser tanah di sekitar struktur. Erosi pangkal menyebabkan jembatan kolaps akibat hilangnya daya dukung tanah di bawah fondasi. Lalu kita masuk ke dampak non-struktural. Nah, dampak non-struktural itu yang pertama adalah kontaminasi akuifer dan hidrologi. Nah, berdasarkan hukum Darcy, kontaminasi ini tuh berupa genangan air asin yang menembus akuifer bebas. Hal ini dapat menyebabkan pencemaran air tanah secara jangka panjang. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu perubahan geomorfologi secara permanen. Nah, perubahan geomorfologi ini berupa arus balik yang erosif yang dapat mengikis garis pantai secara permanen. Lalu yang ketiga kita masuk ke dekonstruksi ekologi pesisir, di mana endapan sedimen halus dapat menyumbat sistem pernapasan mangrove dan dapat mengubur ekosistem dari terumbu karang di sekitarnya. Sip, selanjutnya kita membahas dari mitigasi struktural atau hazard stabilization yang diterapkan. Nah, kalian tahu gak sih negara mana yang memiliki seawall dan breakwater yang tercanggih di dunia? Jepang. Betul banget. Jepang memiliki seawall dan breakwater yang tercanggih di dunia dan masif yang sudah tercatat di Guinness World Record. Baik, selanjutnya evaluasi kegagalan infrastruktur didesain berdasarkan kalkulasi tinggi tsunami-nya. Historis maksimal gempa Meiji dan Santeriku pada tahun 1896 dan gempa Chile tahun 1960 yang diperkirakan hanya akan menghasilkan tsunami setinggi 5-10 meter dengan gempa 9, magnitudo moment pada tahun 2011 yang menghasilkan gelombang melampaui overtopping struktur tersebut. Air yang meluap ke belakang tembok laut menciptakan pusaran hidrodinamik yang mengerosi fondasi tanah dari arah darat.
menyebabkan tembok laut kolaps ke arah daratan. Adalah dampak analisis tsunami, yaitu dampak non-struktural. Yang pertama itu adalah kontaminasi akifer dan hidrologi. Itu akibat tekanan hidrostatis, dia memicu intrusi air laut untuk menembus lapisan tanah dan zona akifer. Itu membuat cadangan air di tanah itu tercemar. Lalu ada perubahan geomorfologi secara permanen. Itu akibat adanya gaya geser yang sangat kuat sehingga memundurkan garis pantai. Yang ketiga itu ada dekonstruksi ekologi pesisir. Dia itu merusak karang dan ekosistem yang terdekat. Studi kasus komprehensif. Pada contoh kasus ini kami mengambil contoh tsunami Aceh tahun 2004. Tsunami Aceh tahun 2004 merupakan salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern. Peristiwa ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur fisik, tetapi juga mengubah paradigma manajemen bencana global secara permanen. Selanjutnya, mekanisme, penyebab, dan juga pemicu. Bencana ini dipicu oleh gempa bumi tektonik yang luar biasa kuat yang terjadi di lepas pantai barat Sumatera. Penyebab utamanya yaitu terjadi akibat subduksi lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia yang bertabrakan dengan lempeng Eurasia di sepanjang Palung Sunda. Akibatnya terakumulasi tekanan selama ratusan tahun yang terlepas secara tiba-tiba, dan terjadinya pergeseran patahan. Lalu mekanisme. Gempa berkekuatan 9,1 sampai 9,3 magnitudo menyebabkan dasar laut terangkat secara vertikal di sepanjang garis patahan sepanjang 1.200 sampai 1.600 km. Pergerakan vertikal ini mendorong kolom air laut di atasnya ke atas, menciptakan gelombang tsunami yang merambat ke segala arah dengan kecepatan mencapai 800 km per jam di laut dalam. Dan yang memicu tsunami ini adalah gempa Sumatera Andaman yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 pukul 7.58 WIB. Durasi guncangan yang sangat lama, sekitar 8-10 menit, menjadi salah satu pemicu utama kerusakan struktural dan kegagalan lereng di bawah laut yang memperparah gelombang tsunami. Usulan mitigasi non-struktural baru, pemodelan inundasi geokomputasi real-time berbasis machine learning, konsep dan mekanisme alat. Peta evakuasi GIS konvensional umumnya dihitung dari skenario statis menggunakan penyelesaian persamaan secara numerik yang memakan waktu komputasi berjam-jam, sehingga tidak bisa memandu evakuasi saat bencana sedang berlangsung. Usulan ini adalah implementasi model geokomputasional prediktif berbasis AI. Bagaimana metode ini bekerja? Jaringan machine learning dilatih menggunakan jutaan data hasil simulasi model numerik batimetri spasial. Ketika megatrust terjadi, instrumen seismik dan GNSS mengirimkan parameter struktur secara real time berdasarkan prinsip reduksi. Komputasi matematika model AI dapat melewati iterasi kalkulasi fisika rumit untuk langsung mereplikasi dan memproyeksikan batas inundasi pesisir dan run up spesifik dalam hitungan detik. Data keluaran terintegrasi langsung ke ponsel warga sebagai peta rute pelarian yang dinamis, memisahkan wilayah yang akan tergenang 2 meter dengan yang aman.